liar yang berkeliaran di jalan-jalan, sehingga kita harus hati-hati ketika berkendara. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, pada vlog kali ini kita akan nyoba trekking ke Sidemen. Ya, kita akan riding ke Sidemen. Kita lihat sekitar pemandangan di sekitar Sidemen, yaitu pemandangan yang hijau, pemandangan sawah-sawah dan pegunungan. Kita akan mulai vlog kita dengan rider kita. Jadi teman-teman ya, yang paling saya sukai dari setiap perjalanan ke jalur-jalur di Pulau Bali ini adalah arsitektur bangunannya yang menurut saya unik, ya, penuh dengan filosofi dan nilai-nilai budaya. Jadi bisa kita saksikan ya sepanjang jalan ini adalah model-model bangunan yang ada di Pulau Dewata. Hampir semuanya punya ciri khas yang sama. Jadi kita sudah masuk di Pasar Sidemen. Ini kita masuk di Pasar Sidemen. Nah, teman-teman ya, wah, di jalur ini nih banyak anjing liarnya. Jadi kalau kita tidak hati-hati itu akan membahayakan kita. Dan juga ya, di setiap jalan, di setiap perempatan, di apa namanya, di bawah besar itu biasanya akan diletakkan parkiran ya. Parkiran ini adalah tempat untuk meletakkan banten atau sesaji. Nah, itu bisa kita saksikan ya, banyak sekali anjing-anjing liar yang berkeliaran di jalan-jalan, sehingga kita harus hati-hati ketika berkendara. Dan ciri khas dari Sidemen ini adalah wilayahnya dikelilingi oleh perbukitan dan juga suasananya masih asri. Jadi semuanya lumayan adem, dingin, sejuk. Karena pohon-pohon besar, terus hutannya masih terjaga. Dan itulah yang membuat suhunya menjadi sejuk. Dan yang perlu teman-teman tahu ya, jadi jalur Sidemen ini juga jalurnya berliku, sehingga perlu fokus ya ketika kita berkendara di jalur Sidemen ini. Nah, ini kita masuk ke jalan yang kiri kanannya banyak dilalui oleh pohon-pohon besar yang membuat suasananya jadi semakin sejuk dan asoi. Memang agak lebih menantang ya teman-teman dibandingkan ketika kita mau ke Karangasemnya lewat jalur bypass Ida Bagus Mantre. Cuma kalau kita lewat jalur Sidemen ini, selain kita disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa indah, hijau, kalau kita lewat bypass Ida Bagus Mantre ini trafficnya terlalu padat dan panas. Tapi kalau lewat jalur Sidemen ini lumayan adem dan kita jadi nyaman.
Anda para wisatawan, para pecinta Bali yang sudah bosan dengan suasana di Ubud, suasana di sekitar Sukowati, nah kalian bisa nih jadikan alternatif Sidemen untuk buat villa ataupun bertempat tinggal, karena secara iklim ya, secara kenyamanan, kalau menurut saya ini Sidemen jauh lebih nyaman, belum terlalu crowded, belum terlalu sesak dengan para wisatawan, sehingga sangat cocok bagi kalian yang mencintai kedamaian dan tidak suka kebisingan. Dan pastinya bagi yang muslim pun ya, wilayah Sidemen ini juga terdapat perkampungan muslim dan juga masjidnya lumayan besar di wilayah Karangasem ini, sehingga Anda tidak ragu ketika Anda mau menjadikan Sidemen sebagai jalan-jalan ya, banyak terdapat bangunan-bangunan yang bercirikan khas Bali. Oke. Jawa. Nah, kita memasuki tanjakan Talibeng ya teman-teman ya. Ini adalah Sungai Pagar Wajah. Dan sungainya lumayan jernih, yaitu menandakan bahwasanya lingkungan di Sidemen ini masih terjaga kelestarian alamnya, sehingga banyak sumber-sumber air yang masih mengalir dengan bagus, dengan sumber air yang sangat jernih. Ini pura arsitekturnya bagus juga ini. Teman-teman ya, di Bali ini yang membuat saya tertarik untuk homestay adalah salah satunya tingkat keamanan di Bali ini sangat tinggi. Jadi jarang sekali ada pencurian jadi tidak jarang ya kita menaruh sepeda motor di depan. Ya, kita menaruh motor kita di depan
rumah ataupun di depan gang itu kita tidak was-was atau tidak takut ya akan hilang, karena memang ajaran dari agama Hindu ini sangat-sangat terutama berkaitan dengan karma. Ya, jadi rata-rata orang Bali ini takut terkena karma apabila dia perbuatan di dunianya tidak baik. Pokoknya ini pastinya semua agama mengajarkan seperti itu, dan cuma memang di salah satu hal yang menguatkan kenapa tingkat kriminalitas yang sangat kecil, karena memang terkait dengan ajaran karma seperti itu. Nah, kalau yang ini namanya Merajan ya teman-teman ya, ini namanya Merajan. Ini merupakan tempat untuk persembahan bagi umat agama Hindu. Dan yang paling khas dari rumah adat di Bali ini adalah angkul-angkul atau pintu gerbangnya yang sangat artistik. Ya, jadi bagi teman-teman ya, untuk penekanannya adalah agar selalu berhati-hati ya manakala Anda akan berkendara melewati jalur Kelungkung ke arah Karangasem via Sidemen ya, karena jalur ini lumayan menantang treknya, terutama karena banyak anjing liar, terus juga jalurnya berkelok-kelok dan kadang tiba-tiba naik seperti itu. Jadi perlu kewaspadaan dan konsentrasi tinggi manakala Anda akan berkendara melalui jalur Karangasem via Sidemen. Jadi depan itu ya teman-teman, yaitu nampak pura, yaitu bangunan pura. Terlihat cantik sekali. Nah, ini adalah di depannya ada jalur persawahan yang sangat hijau ya, dengan padi-padi yang mulai buah. Ini jalurnya, treknya ya. Ini rata-rata pohonnya besar-besar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi setiap pohon besar itu pasti dipasang pelangiran yang itu fungsinya adalah untuk meletakkan banten, meletakkan canak sari ataupun sesaji-sesaji yang diperuntukkan untuk dewa-dewa bagi umat beragama Hindu. Tentunya kalau teman-teman nonton video saya yang pertama Bolang ke Candi Dase, tentunya Anda akan bisa membedakan bagaimana perbedaan antara jalur Karangasem via Sidemen dengan Karangasem via bypass Indah Bagus Mantra.
Kalau Anda lewat via Sidemen ini tentunya akan betah. Kalau saya betah sekali lewat jalur Sidemen ini. Karena memang treknya yang lumayan menantang, juga pemandangannya yang bagus. Dan ini ya teman-teman ya, perlu ketahui ya, jalur Sidemen ini merupakan jalur alternatif ya bagi semeton-semeton Bali yang berasal dari Denpasar, Gianyar, Kelungkung ya, untuk pergi ke Karangasem via Sidemen ini. Ini jadi jalur alternatif karena memang jalurnya lumayan dekat, tapi cuma memang tantangannya adalah trekkingnya yang lumayan konsentrasi karena nah bagi teman-teman yang perlu oleh-oleh, nah Sidemen ini juga terkenal dengan buah salaknya ya teman-teman ya. Jadi salak Bali itu salah satu sentra produksinya juga dari Sidemen. Selain buah manggis, durian juga ada di sini banyak. Cuma memang prima donanya adalah salak Bali. Oke, baiklah teman-teman ya, ini kita sudah mau memasuki wilayah Kelungkung ya. Jadi vlog saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen ya. Komen positif dan saran-saran membangun sangat saya perlukan di channel ini ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Satu hal yang pasti, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia ya, jangan bahagia. Jangan menunggu bahagia, maksudnya ketika Anda mau bersyukur, tapi bersyukurlah maka Anda akan memperoleh kebahagiaan. Oke, sekian dari saya. See you, bye-bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.